FIFA putuskan membatalkan surat pemecatan Shin Tae-yong dari pelatih timnas Indonesia karena PSSI disinyalir belum membayar kompensasi pelunasan. Erick Thohir dipanggil Presiden FIFA Gianni Infantino. Dan daripada Shin Tae-yong lapor ke pengadilan arbitrasi olahraga CAS karena PSSI belum sanggup bayarnya. Akhirnya diputuskan Shin Tae-yong tetap melatih timnas Indonesia dan masuk ke tim pelatih Patrick Kluivert. Dan Shin Tae-yong ditugaskan pelatih timnas U23 dan Dirtek. Kontraknya sampai 2027. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain, media Korea ungkap satu kejutan yang bisa bikin Indonesia lega. Simak video sampai habis. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar super bahagia. Info A1 khusus untuk Anda pelanggan setia channel Indonesian Soccer. 2 pemain pemenang 2 trofi Liga Italia resmi gabung timnas Indonesia pada Maret 2025. Siapa mereka? 2 pemain yang sudah meraih 2 trofi Liga Italia akan segera membela timnas Indonesia. Siapa saja sosok mereka dan bagaimana mereka akan memperkuat tim Garuda? Temukan jawabannya di sini. Pelatih klub raksasa Liga Inggris Manchester City, yaitu Pep Guardiola, langsung ajak manajemen untuk berangkat menemui Justin Hubner bek timnas Indonesia yang bantu Wolverhampton U21 hancurkan Manchester City U21. Pep Guardiola kesengsem, langsung tebus kontraknya 134 miliar. Dan Hubner akan jadi orang Indonesia pertama yang main di Liga Inggris. Akan segera diperkenalkan bulan depan. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini, pernyataan berkelas Hubner usai sikat City. Simak sampai selesai. Penuh kejutan, 27 pemain timnas Indonesia dipanggil Patrick Kluivert untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia dan Bahrain. Versi Indonesian Soccer, Patrick Kluivert akan memilih 27 pemain terbaik untuk menghadapi laga besar timnas Indonesia. Siapa yang terpilih dan siap memberikan kejutan dalam kualifikasi Piala Dunia versi kami? Tonton daftar lengkapnya hanya di sini. Erick Thohir buka suara soal pertemuan dengan pemain timnas Indonesia di Belanda. Apa yang dibahas untuk masa depan tim? Pertemuan antara Erick Thohir dan pemain timnas Indonesia di Belanda menjadi sorotan. Apa saja yang dibicarakan dan bagaimana pengaruhnya untuk tim Garuda ke depannya? Temukan jawabannya di sini. Haha, rasain kau tukang main curang sih. Permintaan Bahrain resmi ditolak FIFA dan AFC tadi malam. Harapan Bahrain main di luar Jakarta pun sirna. Penasaran dengan pengumuman AFC yang bisa bikin Bahrain menangis menderita? Simak info selengkapnya hanya di sini. Jens Raven minta PSSI dan Erick Thohir pecat Indra Syafri karena gak becus latih timnas U20 masak kalah lawan 2 tim antah berantah di laga uji coba jelang Piala Asia U20 bulan depan. Jens Raven minta pulangkan kembali Shin Tae-yong karena sudah terbukti kualitasnya di turnamen level Asia. Jadi 2 harapanku karena beredar video Raven tampak marah ke Indra Syafri. Di sisi lain ini pernyataan jujur Jens Raven. Berikut ulasan lengkapnya. Legenda Manchester United berikan pujian tinggi untuk Elkan Bagot, bek timnas Indonesia yang makin bersinar. Legenda Manchester United mengungkapkan pujian luar biasa untuk Elkan Bagot. Apa yang membuat bek timnas Indonesia ini begitu istimewa? Temukan penilaiannya di sini. Perebutan pemain mediocre timnas Australia, Malaysia, dan Cina bersaing. Fans timnas Indonesia mungkin terpingkal. Malaysia dan Cina bersaing memperebutkan pemain timnas Australia yang dianggap mediocre. Apa yang membuat fans timnas Indonesia merasa geli melihat situasi ini? Temukan jawabannya di sini. 6 negara Asia dijagokan lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga kualifikasi. Nomor 1 bikin semua kaget. Siapa yang menduduki posisi pertama dalam daftar negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026? Temukan kejutan menariknya di sini.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. FIFA putuskan membatalkan surat pemecatan Shin Tae-yong dari pelatih Timnas Indonesia karena PSSI disinyalir belum membayar kompensasi pelunasan. Erick Thohir dipanggil Presiden FIFA Gianni Infantino. Dan daripada Shin Tae-yong lapor ke pengadilan arbitrasi olahraga CAS karena PSSI belum sanggup bayarnya. Akhirnya diputuskan Shin Tae-yong tetap melatih Timnas Indonesia dan masuk ke tim pelatih Patrick Kluivert. Dan Shin Tae-yong ditugaskan pelatih Timnas U23 dan Dirtek. Kontraknya sampai 2027. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain, media Korea ungkap satu kejutan yang bisa bikin Indonesia lega. Simak video sampai habis. Kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan setelah menjalani tugasnya sebagai pelatih Timnas Indonesia menarik perhatian banyak pihak. Salah satunya media Korea Selatan Start News Korea yang menyoroti beberapa hal menarik seputar momen tersebut. Menurut laporan Start News Korea, meskipun Shin Tae-yong dan tim pelatih mendapat sambutan hangat dari para supporter Indonesia yang mengantar kepulangan mereka, ada hal yang cukup mengejutkan terkait sikap PSSI. Media tersebut menyebutkan bahwa PSSI terkesan kasar hingga detik-detik terakhir Shin berada di Indonesia, bahkan tidak memberikan kado perpisahan untuk sang pelatih. Terima kasih pelatih Shin Tae-yong. Ratusan penggemar Indonesia berkumpul. Sementara itu, Persatuan Sepak Bola Indonesia bersikap kasar hingga akhir. Tidak ada kado perpisahan, tulis Start News Korea. Isu ini semakin menarik karena sebelum berangkat ke Korea Selatan, Shin Tae-yong sempat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam pertemuan tersebut, pelatih kiper Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon, mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong menerima oleh-oleh dari Menpora berupa batik Indonesia. Namun ketika ditanya apakah PSSI juga memberikan oleh-oleh, Yoo Jae-hoon dengan tegas menjawab, tidak ada oleh-oleh dari PSSI sembari tersenyum. Apakah ini menjadi pertanda ketegangan antara Shin Tae-yong dan PSSI? Terlebih lagi, isu kompensasi yang belum selesai masih menjadi perbincangan hangat. Menariknya, beberapa pihak berpendapat bahwa seharusnya Shin Tae-yong bisa kembali bergabung dengan tim pelatih Indonesia bersama Patrick Kluivert jika masalah ini bisa diselesaikan. Bagaimana menurut pembaca? Apakah PSSI harus memberikan perhatian lebih pada Shin Tae-yong yang telah banyak berkontribusi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia? Ataukah ini hanya masalah administrasi semata yang seharusnya bisa diselesaikan secara profesional? Berikan komentar kalian. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar super bahagia, info A1 khusus untuk Anda pelanggan setia channel Indonesian Soccer. 2 pemain pemenang 2 trofi Liga Italia resmi gabung Timnas Indonesia pada Maret 2025. Siapa mereka? 2 pemain yang sudah meraih 2 trofi Liga Italia akan segera membela Timnas Indonesia. Siapa saja sosok mereka dan bagaimana mereka akan memperkuat tim Garuda? Temukan jawabannya di sini. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia, dengan kemungkinan hadirnya pemain bintang asal Italia, Emil Audero, di Timnas Indonesia pada Maret 2025. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh Yusa Nugraha, seorang mantan pesepak bola yang dikenal sering mengulas tentang pemain keturunan. Menurut Yusa, PSSI saat ini sedang mengurus proses naturalisasi untuk beberapa pemain keturunan, dan Emil Audero menjadi salah satu yang disebut-sebut akan bergabung. Ada lagi pemain lain dalam kurung di luar oleh Romanye dan Jairo Riedewald yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI-nya. Kabarnya selain Ole dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025, kata Yusa dalam sebuah wawancara. Yang lebih menarik, Yusa mengungkapkan bahwa salah satu pemain yang berpotensi menjadi bagian dari Timnas Indonesia adalah Emil Audero, kiper asal Italia yang telah meraih 2 trofi Liga Italia.
Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper. Jadi ini juga saya spill sedikit, lanjutnya memberikan sedikit bocoran tentang siapa pemain-pemain yang dimaksud. Untuk posisi striker, ada dua nama yang tengah dipertimbangkan, yaitu Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra. Namun posisi penjaga gawang sepertinya akan jatuh ke Emil Audero yang memiliki pengalaman di level top Eropa bersama Sampdoria. Apakah kedatangan Emil Audero ke timnas Indonesia akan membawa dampak besar? Bagaimana dengan prospek kedua striker yang disebutkan? Berikan pendapatmu, siapa yang menurutmu paling cocok mengisi posisi tersebut di timnas Indonesia? Pelatih klub raksasa Liga Inggris Manchester City, yaitu Pep Guardiola, langsung ajak manajemen untuk berangkat menemui Justin Hubner bek timnas Indonesia yang bantu Wolverhampton U21 hancurkan Manchester City U21. Pep Guardiola kesengsem, langsung tebus kontraknya 134 miliar. Dan Hubner akan jadi orang Indonesia pertama yang main di Liga Inggris. Akan segera diperkenalkan bulan depan. Jadi dua harapanku. Di sisi lain ini pernyataan berkelas Hubner usai sikat City. Simak sampai selesai. Kemenangan Wolverhampton U21 atas Manchester City U21 dengan skor 3-1 di Stadion Agborog kemarin tidak hanya membuat tim bangga, tetapi juga memunculkan sisi tengil dari bek timnas Indonesia, Justin Hubner. Dalam laga tersebut, Hubner tampil solid sebagai bek tengah dan bermain penuh 90 menit, membantu timnya meraih kemenangan penting. Namun setelah pertandingan, sikap Hubner di media sosial justru mencuri perhatian. Lewat akun Instagram pribadinya @justinhubner5, Hubner membagikan postingan dari seorang fans yang bangga akan penampilannya. Namun ada kalimat tambahan yang cukup kontroversial dari dirinya. Hubner menulis bahwa pertandingan tersebut seakan menjadi ajang pertunjukan bagi timnya kepada Man City U21 yang belakangan ini menjadi klub yang mendominasi Premier League dalam beberapa tahun terakhir. Hanya memberikan mereka pertunjukan, tulis Hubner dalam Instagram Stories-nya. Komentar tersebut memicu pro dan kontra di kalangan penggemar. Beberapa memuji kepercayaan diri Hubner, sementara yang lain merasa bahwa kata-kata tersebut terkesan meremehkan lawan. Apapun pendapat Anda, jelas bahwa Hubner tidak pernah kekurangan rasa percaya diri, bahkan setelah pertandingan yang penting ini. Bagaimana menurut pembaca? Apakah sikap tengil Hubner ini pantas atau justru berlebihan? Kami tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Penuh kejutan, 27 pemain timnas Indonesia dipanggil Patrick Kluivert untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia dan Bahrain. Versi Indonesian Soccer Patrick Kluivert akan memilih 27 pemain terbaik untuk menghadapi laga besar timnas Indonesia. Siapa yang terpilih dan siap memberikan kejutan dalam kualifikasi Piala Dunia versi kami? Tonton daftar lengkapnya hanya di sini. Sebanyak 27 pemain timnas Indonesia diprediksi akan dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi laga kontra Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Meski pertandingan masih sekitar 2 bulan lagi, Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya tidak tinggal diam dalam mempersiapkan tim. Asisten pelatih Kluivert, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor sudah lebih dahulu memantau para pemain diaspora yang merumput di Belanda. Denny Lanzaat bahkan telah menyaksikan langsung penampilan Ivar Jenner dan Liano Reijnders, sementara Alex Pastoor mengamati aksi Tom Haye saat Almere City kalah 0-2 dari Heracles Almelo. Rencananya pada awal Februari 2025, Kluivert beserta jajaran pelatih akan memantau langsung pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 2024 hingga 2025. Ini tentu langkah penting untuk memastikan pemilihan pemain yang tepat dan merata. Penasaran kenapa ada potensi pemanggilan 27 pemain? Hal ini merujuk pada jumlah pemain yang sebelumnya dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, pada November 2024. Berikut adalah daftar 27 pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil kiper Maarten Paes. Emil Audero, Hernando Aribek J. Itzes, Maes Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Elkan Bagot, Saine Patinama,
Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan gelandang Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Ricky Kambuaya depan Liano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Miliano Jonathans, Rafael Struijk, Ole Romani, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta. Dengan daftar pemain yang cukup panjang ini, Kluivert jelas memiliki banyak pilihan untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, siapa saja yang benar-benar akan terpilih untuk pertandingan nanti? Bagaimana menurut pembaca? Siapa pemain yang menurut kalian layak dipanggil dan siapa yang seharusnya mendapat kesempatan lebih banyak di timnas? Tulis komentar kalian. Erick Thohir buka suara soal pertemuan dengan pemain timnas Indonesia di Belanda. Apa yang dibahas untuk masa depan tim? Pertemuan antara Erick Thohir dan pemain timnas Indonesia di Belanda menjadi sorotan. Apa saja yang dibicarakan dan bagaimana pengaruhnya untuk tim Garuda ke depannya? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu dengan sejumlah pemain timnas Indonesia yang berkarier di Belanda, termasuk Calvin Verdonk, Tom Haye, Mads Hilgers, dan Ragnar Oratmangoen. Pertemuan ini diungkapkan Erick Thohir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, di mana ia membagikan foto bersama para pemain tersebut, termasuk Sandy Walsh dan Liano Reijnders. Dalam unggahannya, Erick Thohir menjelaskan bahwa sebelumnya ia sudah bertemu dengan pemain timnas Indonesia yang bermain di tanah air. Kini pertemuan dengan para pemain yang berkarier di Eropa menjadi kesempatan penting untuk mempererat hubungan dan memperkuat tim. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang hangat, di mana mereka makan malam bersama sambil berdiskusi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan timnas Indonesia. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk timnas Indonesia, kata Erick. Ia juga menambahkan kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia. Tidak hanya itu, pertemuan ini juga memberikan dorongan semangat. Karena jika timnas Indonesia berhasil meraih hasil maksimal dalam 4 laga tersisa, ada peluang besar bagi skuad Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui ronde ketiga kualifikasi. Penting untuk dicatat, pertemuan semacam ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam mempersiapkan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia. Dengan adanya masukan langsung dari pemain-pemain yang bermain di level tertinggi, harapannya adalah tim bisa semakin solid dan siap menghadapi tantangan besar di depan. Bagaimana menurut kalian, apakah pertemuan ini akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia? Siapa pemain yang menurut kalian paling berpotensi membawa perubahan besar di tim? Share pendapat kalian. Haha, rasain kau tukang main curang sih. Permintaan Bahrain resmi ditolak FIFA dan AFC tadi malam. Harapan Bahrain main di luar Jakarta pun sirna. Penasaran dengan pengumuman AFC yang bisa bikin Bahrain menangis menderita? Simak info selengkapnya hanya di sini. Asosiasi Sepak Bola Bahrain (BFA) harus gigit jari setelah AFC mengumumkan jadwal resmi untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC menetapkan bahwa pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Laga tersebut dijadwalkan kick-off pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, yang tentunya menjadi kabar gembira bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Penentuan waktu laga yang jatuh pada bulan Ramadan ini menjadi hal menarik dan tentunya mempengaruhi banyak aspek, termasuk durasi pertandingan yang disesuaikan dengan kondisi puasa. Pengumuman jadwal ini sekaligus mengakhiri tuntutan yang dilancarkan BFA setelah pertemuan pertama antara kedua tim, di mana Bahrain berhasil menggagalkan kemenangan timnas Indonesia. Kabar ini jelas menjadi pemompa semangat bagi skuad Garuda. Terlebih, timnas Indonesia akan tampil dengan wajah baru pada laga tersebut setelah PSSI resmi merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Kehadiran pelatih asal Belanda ini diharapkan bisa memberikan sentuhan magis untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Laga ini sangat penting bagi timnas Indonesia mengingat perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dengan dukungan dari supporter di Stadion Gelora Bung Karno serta pelatih baru yang berpengalaman, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil maksimal. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa bangkit dan meraih kemenangan pada laga ini? Apa harapan kalian untuk perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Berikan pendapat kalian. Jens Raven minta PSSI dan Erick Thohir pecat Indra Syafri karena gak becus latih Timnas U20 masak kalah lawan dua tim antah berantah di laga uji coba jelang Piala Asia U20 bulan depan. Jens Raven minta pulangkan kembali Shin Tae-yong karena sudah terbukti kualitasnya di turnamen level Asia. Jadi dua harapanku karena beredar video Raven tampak marah ke Indra Syafri. Di sisi lain ini pernyataan jujur Jens Raven. Berikut ulasan lengkapnya. Jens Raven, striker Timnas U20 Indonesia, memang tampil minim dalam dua laga terakhir di turnamen U20 Challenge Series. Ia tidak bermain saat Timnas U20 kalah tipis 0-1 di laga perdana dan hanya tampil 20 menit saat Indonesia ditekuk 0-2 oleh Suriah. Masalah utama Raven adalah adaptasi dan kebugaran yang sempat terganggu yang membuatnya kesulitan untuk tampil maksimal. Namun, kini Jens Raven mengungkapkan bahwa kondisinya sudah semakin membaik. Pemain yang membela FC Dordrecht itu siap memberikan kontribusi lebih dalam pertandingan terakhir Timnas U20 melawan India. Kondisi saya semakin membaik. Masih belum seperti yang saya harapkan, tetapi sudah dalam kondisi yang baik. Saya rasa lawan Suriah, saya bermain selama 20 menit dengan sangat baik. Untuk pertandingan melawan India, saya berharap bisa bermain lebih banyak menit, ujarnya. Raven juga menyadari bahwa proses seleksi masih berlangsung, mengingat Timnas U20 masih memiliki 28 pemain yang sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama. Kami masih bermain dengan 28 pemain. Jadi ini adalah proses untuk mencari pilihan terbaik menghadapi Piala Asia U20. Kami tahu harus lebih baik, tetapi percayalah pada proses kami, tambahnya. Dengan kondisi yang semakin membaik, Raven optimis bisa memberikan yang terbaik di laga melawan India dan membantu tim lebih siap menghadapi tantangan di Piala Asia U20 mendatang. Bagaimana menurut kalian, apakah Raven bisa memberi dampak positif di laga melawan India? Apa yang perlu diperbaiki dari performa Timnas U20 agar lebih siap untuk Piala Asia U20? Tulis pendapat kalian. Legenda Manchester United berikan pujian tinggi untuk Elkan Bagot, bek Timnas Indonesia yang makin bersinar. Legenda Manchester United mengungkapkan pujian luar biasa untuk Elkan Bagot. Apa yang membuat bek Timnas Indonesia ini begitu istimewa? Temukan penilaiannya di sini. Kemenangan Blackpool atas Lincoln City dalam lanjutan League One tak hanya mengukir 3 poin penting, tetapi juga membawa Elkan Bagot mendapatkan apresiasi dari bek legendaris Manchester United, Steve Bruce, yang dulu mengantarkan Manchester United meraih gelar Premier League pada era Sir Alex Ferguson. Kini menjabat sebagai pelatih Blackpool dan memberikan pujian tinggi kepada Bagot serta rekan duetnya, Oliver Chasey. Sebagai sosok yang pernah menjadi bek tengah top, Bruce memuji kinerja kedua pemain tersebut, terutama dalam hal pertahanan. Saya senang dengan sikap para pemain. Secara defensif, saya pikir bek tengah kami, khususnya, begitu hebat dalam melakukan pekerjaan mereka. Mereka hebat, mereka menyundul bola dan memblok, mereka fantastis sebagai pemain, ujar Bruce dilansir dari Blackpool Gazette. Bagot dan Chasey memang tampil solid dalam pertandingan ini, mengadang serangan-serangan berbahaya dari pemain Lincoln City yang berusaha membobol gawang Blackpool. Tidak hanya bertahan dengan baik, keduanya juga menjadi aktor penting dalam gol kedua Blackpool. Bagot memberikan assist sementara Chasey yang bertindak sebagai eksekutor sukses menjaringkan bola ke gawang Lincoln City melalui situasi sepak pojok. Setelah kemenangan ini, Steve Bruce berharap anak asuhnya bisa mempertahankan konsistensi performa dan meraih hasil maksimal di sisa pertandingan. Konsistensi mulai terlihat dan level performa menurut saya sudah membaik, tetapi kami belum bisa meraih kemenangan demi kemenangan, ucap Bruce. Mantan pemain The Red Devils ini juga menambahkan, kemenangan baru saja datang dan saya bersyukur kami bisa memiliki peluang dan meraih kemenangan, tandang beruntun yang diciptakan dengan baik.
Sekarang kami akan berusaha meraih kemenangan kandang dan meraih hasil yang bisa memberi kami kesempatan berada di tempat yang kami inginkan. Dengan penampilan solid seperti ini, apakah Bagot dan Chase bisa terus menjaga konsistensi dan membantu Blackpool meraih hasil maksimal? Bagaimana prediksi kalian untuk pertandingan-pertandingan berikutnya? Perebutan pemain mediocre timnas Australia, Malaysia, dan Cina bersaing. Fans timnas Indonesia mungkin terpingkal. Malaysia dan Cina bersaing memperebutkan pemain timnas Australia yang dianggap mediocre. Apa yang membuat fans timnas Indonesia merasa geli melihat situasi ini? Temukan jawabannya di sini. Rianta Ague, pemain muda timnas Australia, tiba-tiba menjadi sorotan di dunia sepak bola Asia, khususnya Malaysia dan Cina. Pemain yang saat ini bermain di A-League bersama Melbourne Victory ini mengundang perhatian setelah terungkap bahwa ia memiliki keturunan Malaysia, meskipun lahir di Sydney. Laporan ESPN Asia menyebutkan bahwa Rianta Ague memiliki darah Malaysia, yang langsung menarik minat publik Malaysia untuk lebih mengetahui potensi pemain ini. Namun hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa Rianta Ague juga diketahui memiliki keturunan Cina dan dianggap memenuhi syarat untuk dinaturalisasi oleh negara tersebut. Cina yang dikenal sangat agresif dalam merekrut pemain keturunan, dilaporkan sudah mendekati Ague untuk bergabung dengan skuad tim nasional yang dilatih oleh Branko Ivankovic. Hal ini tentu membuat Malaysia merasa khawatir dan terlambat karena Cina lebih dulu berusaha memikat Ague. Cina berupaya merampas pemain-pemain potensial keturunan Malaysia, tulis media Makan Bola, yang menunjukkan kekhawatiran Malaysia akan peluang mereka untuk merekrut Ague. Rian disinyalir memiliki hubungan darah dengan Cina dan Malaysia dan masih bisa mewakili kedua negara tersebut. Cina dikabarkan sudah melakukan upaya awal untuk membujuk sang pemain agar bergabung dengan skuad asuhan Branko Ivankovic pada awal Maret ini. Meskipun karier Ague di level klub belum begitu mentereng, ia baru saja direkrut oleh Melbourne Victory pada September 2023. Dengan status bebas transfer, Ague berposisi sebagai gelandang bertahan dan tengah. Pada usia 23 tahun, ia masih memiliki potensi besar untuk berkembang, dan negara-negara seperti Malaysia dan Cina tentunya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menariknya ke tim nasional mereka. Dengan banyaknya perhatian yang diberikan kepada Rianta Ague, siapa yang akan mendapatkannya? Apakah ia akan memilih untuk membela timnas Australia atau malah memilih salah satu dari negara asal keturunannya, Malaysia atau Cina? Pendapat kalian bagaimana? 6 negara Asia dijagokan lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga kualifikasi. Nomor 1 bikin semua kaget. Siapa yang menduduki posisi pertama dalam daftar negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026? Temukan kejutan menariknya di sini. Sejumlah negara Asia kini semakin dekat untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 melalui babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 8 jatah otomatis yang tersedia untuk tim-tim Asia, 6 diantaranya akan diambil oleh tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B, dan C. Timnas Jepang tampil sangat dominan di grup C, mengumpulkan 16 poin dari 6 pertandingan, 5 kemenangan, dan 1 imbang. Sementara Uzbekistan juga menunjukkan kualitas luar biasa. Dengan pemain bintang seperti Abduqodir Husanov yang baru dipinang Manchester City. Iran berada di posisi teratas grup A dengan 16 poin, didukung banyaknya pemain yang merumput di Eropa. Sementara Irak, yang duduk di posisi 2 grup B dengan 11 poin, semakin kuat berkat kualitas pemain yang bermain di Eropa. Korea Selatan meski sempat terpeleset saat bertemu Palestina, mengumpulkan 14 poin di grup B dan tetap menjadi salah satu favorit untuk lolos. Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert juga menunjukkan potensi besar, terutama dengan kemungkinan tambahan 4 pemain keturunan pada Maret 2025, meningkatkan harapan untuk bersaing di kualifikasi dan meraih tempat di babak ketiga. Dengan persaingan yang ketat, ke-6 negara ini menunjukkan performa solid dan berpeluang besar lolos, sementara Indonesia berharap dapat menembus kualifikasi dengan peningkatan performa yang lebih baik. Gimana menurutmu? Silakan komentar.